To be honest, first of all, we get one goal behind us, so that's already very good. Kegagalan Timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF U23 2025 menjadi momen yang mengecewakan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun, lebih dari sekadar hasil di lapangan, pernyataan mengejutkan datang dari sang pelatih, Gerald van den Berg. Usai turnamen berakhir, van den Berg secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan lagi melatih Garuda Muda di ajang SEA Games 2025 Thailand mendatang. Sebuah keputusan yang seolah menandai akhir dari sebuah era singkat kepelatihannya bersama tim U23 Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menyampaikan pengakuannya dengan nada yang tenang namun penuh makna. Ia menyebut bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan matang, bukan semata karena kegagalan meraih trofi. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuatnya memilih mundur dari kursi pelatih U23, termasuk soal rencana jangka panjang federasi dan masa depannya di dunia kepelatihan. Van den Berg didatangkan PSSI dengan harapan besar. Berbekal pengalaman sebagai mantan pemain top Eropa dan jam terbang tinggi sebagai pelatih, ia dipercaya bisa mengangkat prestasi Garuda Muda di kancah Asia Tenggara. Di fase awal, kerjasama antara Van den Berg dan pemain-pemain muda Indonesia terlihat menjanjikan. Permainan Indonesia mulai menunjukkan pola yang lebih terstruktur dan disiplin. Namun, sayangnya perjalanan di Piala AFF U25 tak sesuai ekspektasi. Langkah tim hanya mampu sampai ke final, namun gagal membawa pulang trofi juara setelah kalah dari Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat, bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi Van den Berg pribadi. Ia mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil akhir tersebut. Namun dalam pernyataannya, ia juga menegaskan bahwa filosofi sepak bola yang ia terapkan butuh waktu dan konsistensi, sesuatu yang menurutnya tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat, apalagi jika visi antara pelatih dan federasi tidak sejalan sepenuhnya. Saya bangga pernah menjadi bagian dari tim ini, melihat para pemain muda berjuang dengan semangat luar biasa. Tapi saya rasa, waktu saya bersama mereka telah usai. Saya tidak akan melatih tim ini di SEA Games 2025. Sekarang waktunya orang lain mengambil tongkat estafet, ungkap Van den Berg kepada media. Reaksi publik pun beragam. Ada yang menyayangkan kepergiannya, melihat perkembangan yang sempat ditunjukkan tim. Namun tak sedikit juga yang memahami keputusannya sebagai bentuk profesionalisme, sekaligus membuka peluang untuk wajah baru dalam kepelatihan timnas muda. Para pengamat sepak bola pun mulai berspekulasi tentang siapa sosok yang akan menggantikannya. Apakah akan datang dari pelatih lokal yang memahami karakter pemain Indonesia, atau tetap mencari figur asing dengan visi internasional? Keputusan Van den Berg untuk mundur dari SEA Games 2025 juga memunculkan pertanyaan besar soal arah pembangunan timnas U23 ke depan. Apakah akan tetap melanjutkan pendekatan teknis yang telah dibangun, atau memulai kembali dari nol dengan filosofi baru? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi PR besar bagi PSSI, yang tentu tidak bisa hanya fokus pada hasil jangka pendek, melainkan juga perlu merancang strategi jangka panjang demi regenerasi timnas yang berkelanjutan. Di balik semuanya, kepergian Van den Berg patut diapresiasi. Ia datang bukan hanya membawa ilmu dan pengalaman, tetapi juga semangat pembaruan. Meski gagal mempersembahkan gelar, ia meninggalkan warisan dalam bentuk profesionalisme dan kedisiplinan yang ditanamkan pada pemain muda. Dalam sepak bola, kadang hasil tidak selalu mencerminkan proses, dan proses yang ditinggalkan Van den Berg bisa jadi benih bagi masa depan yang lebih baik. Kini, Garuda Muda bersiap menatap SEA Games 2025 dengan semangat baru. Meskipun akan hadir tanpa Van den Berg di pinggir lapangan, harapan tetap menyala. Sebab tim ini telah belajar banyak dari setiap kegagalan. Mereka tahu bahwa jalan menuju sukses tidak pernah mulus, dan setiap kegagalan adalah bagian dari cerita menuju kemenangan sejati. Keputusan Van den Berg adalah akhir dari satu bab, namun bukan akhir dari cerita. Justru ini menjadi awal dari tantangan baru yang harus dijawab oleh seluruh komponen sepak bola Indonesia, dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang terus berjuang, bahkan saat harus memulai kembali dari awal.